وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke pertanyaan Pak Ustaz. Silakan. Menurut Pak Ustaz, bagaimana pandangan Pak Ustaz terhadap fenomena beberapa orang dari kita itu mengunjungi kuburan-kuburan dari para ulama-ulama yang terkenal seperti ulama Syekh Yusuf gitu. Itu yang terjadi di Kabupaten Goa. Biasanya saya lewat, saya dapati pasangan pengantin itu mengunjungi kuburan itu. Nah, itu pertanyaan saya. Terus bisa saya pertanyaan yang tidak terkait dengan pembahasan jenazah Pak Ustaz? Iya, sebentar. Berarti sebentar. Ini dulu. Oh, itu dulu, Pak. Nanti saya lupa Pak. Jadi sekarang apa hukum mengunjungi kuburan ulama atau orang yang ditokohkan? Iya. Kalau untuk mengingat mati, ini ulama saja meninggal. Ini nabi saja meninggal. Manusia yang paling mulia. Untuk mengingat mati, maka kita ini apa tong? Nasami pasti meninggal. Untuk itu Pak, maka masuk di hadis tadi. Dulu saya larang ziarah kubur, sekarang apa? Ziarah. Untuk itu Pak, boleh. Adapun kalau menziarahi kubur ulama atau tokoh atau kiai atau syekh, tapi di sana pergi minta berkah. Minta supaya hubungannya dilanggengkan. Minta supaya diberikan anak keturunan. Maka ini haram karena syirik Pak. Karena syirik. Iya. Apakah syirik dalam doa? Kan doa itu ibadah Pak. Allah berfirman, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian bilang berdoalah kepadaku, saya akan mengabulkan doa itu. Itu Allah yang langsung bilang, langsung berdoa kepadaku, saya pasti akan kabulkan. Allah tidak butuh perantara. Siapa yang menjadikan kuburan sebagai perantara dengan Allah, maka syirik. Ketika ziarah dengan seperti ini, maka itu namanya ziarah syirkiyah. Ziarah kesyirikan, bukan sunnah. Maka hukumnya haram. Sudah disepakati seperti itu. Siapapun Mbak, dari ulama Islam tidak ada yang membolehkan ziarah kubur dalam artian pergi meminta di kuburan. Meminta berkah atau yang semisalnya. Tidak ada ulama yang membolehkan Mbak. Tidak ada. Karena jelas sekali dari Nabi SAW. Beliau ketika Fatuh Makkah, ketika beliau menaklukkan Makkah, maka yang pertama beliau lakukan, beliau utus Ali bin Abi Thalib. Bahwasannya tidak boleh membiarkan kuburan yang terangkat kecuali harus diratakan. Kecuali harus diratakan. Meninggikan kuburan saja itu tidak dibolehkan. Apalagi membangunnya baru disembah. Tentunya lebih diharamkan. Lebih diharamkan. Oleh karena itu Nabi SAW ketika beliau sebelum meninggal, beliau berwasiat bahwasanya tidak boleh dinampakkan kuburan beliau. Sekarang saja di tembok berlapis dengan arah yang tidak ditahu. Orang sudah elus-elus temboknya. Apalagi kalau dinampakkan. Itu Nabi berwasiat Pak. Kenapa? Dan karena beliau bilang, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Makanya Nabi larang kuburannya untuk dinampakkan. Ini Nabi Pak, makhluk yang paling mulia dari manusia. Yang Nabi bilang, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpinnya seluruh anak cucu Adam. Bukan hanya sekedar syekh, kiai, bukan. Iya, beliau adalah pemimpinnya anak Adam. Tapi bersamaan dengan itu beliau bilang, jangan menjadikan kuburanku sebagai watanan yu'bad, sebagai berhala yang diibadahi. Ini kuburan Nabi ini, manusia yang termulia dari Adam sampai yang terakhir nanti. Yang termulia adalah Nabi Muhammad. Tapi beliau bilang, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah kalian yang disembah selain Allah. Ini Nabi Pak. Yang jelas darahnya masih merah. Iya, tidak darah biru. Tapi beliau bilang begitu. Manusia yang paling mulia. Apalagi selain
Nabi. Jadi kalau ada yang begitu Pak, haram ziarah seperti itu. Karena itu ziarah syirkiyah, tidak dibolehkan.